Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Bagaimana kalau Konoha itu mayoritas beragama Siwa Buddha? Apakah Konoha ini akan makin nyungsep gitu, atau makin maju, atau makin hancur gitu? Menarik untuk dibahas ya. Sebelum saya bahas ya, dan sahabat yang nonton video ini yang suka baper gitu, yang berpikiran sempit, yang punya kolesterol gitu, yang mudah stroke ya, silahkan skip video ini ya, karena video ini mengandung kolesterol ya. Takutnya nanti Anda stroke, Anda ngamuk gitu, nggak jelas gitu. Jadi skip video ini ya bagi sahabat yang tidak bisa berpikiran luas ya. Jadi apa itu agama Siwa Buddha? Agama Siwa Buddha itu perpaduan antara agama Hindu dengan agama Buddha. Kapan agama Siwa Buddha ini dibentuk? Pada saat kerajaan Majapahit. Jadi agama yang ada di Bali itu adalah agama Siwa Buddha. Agama yang sudah sinkrenitas, sudah menyatu dari dua agama antara agama Hindu dan agama Buddha. Jadi agama Siwa Buddha ini boleh dikatakan sudah melebur dengan budaya kita. Boleh dikatakan sudah menjadi agama lokal ya, bukan agama yang dari luar lagi atau agama impor lagi. Karena apa? Karena agama Siwa Buddha ini tidak hanya sekedar agama ya, tapi tradisi juga gitu. Melebur dengan budaya juga. Di situ ada filosofi gitu. Cara hidup kita, cara pandang hidup kita, aturan hidup kita gitu. Perilaku, budi pekerti, semuanya di situ digabung. Jadi kita sangat susah memisahkan mana ajaran Siwa Buddha atau agama Siwa Buddha dengan budaya Hindu Bali ya. Itu kan sudah satu kesatuannya, susah dipisahkannya. Ini sudah melebur dalam satu kesatuan, sehingga boleh dikatakan bahwa ada satu keputusan raja-raja zaman dulu di Konoha ya. Ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Harus bisa dibedakan ya. Ya, jangan terlalu baper ya. Jadi dan sahabat yang nonton video ini yang mudah baper gitu, mudah naik kolesterol, ya skip video ini. Karena ya banyak yang mengatakan bahwa saya itu pengen view yang gede, yang segala macam. Enggak, sebenarnya saya itu sudah berkecukupan guys. Saya tuh tidak mengharapkan yang namanya AdSense dari video ini, enggak. Karena saya itu resah dengan bangsa kita ini. Bangsa kita ini yang tidak punya jati diri gitu. Mana coba jati diri bangsa kita sekarang ini? Enggak ada kan? Ya kan, budaya kita sudah dijajah oleh budaya luar kan. Kita enggak budaya lagi, budaya dari leluhur kita yang diturunkan ke kita. Sebenarnya kita ini sudah linglung guys ya, tanpa kita sadari. Semua hal kita itu udah dijajah, budaya, agama, semua hal kita dijajah, ideologi ya. Jadi saya tuh resah gitu, karena tidak ada satupun negara yang maju di dunia ini kalau terjajah, baik secara ideologi, fisik, atau segala hal. Jadi kita itu harus mandiri secara intelektual. Orang yang terjajah itu secara ideologi, budaya, gitu, agama dan lain sebagainya, itu kan tidak mandiri secara intelektual, tidak original gitu. Jadi semua negara maju di dunia ini bisa maju karena apa? Karena pengaruh dari ajaran leluhur mereka, sama seperti di Konoha. Jadi ada beberapa kesalahan fatal menurut saya raja-raja zaman dulu ya, sehingga raja-raja zaman dulu itu beralih dari agama Siwa Buddha. Zaman dulu kan agama Siwa Buddha ini kan mayoritas ya di Konoha. Beralih dari agama Siwa Buddha ke agama baru. Menurut saya ini kesalahan fatal. Kalau misalnya kita sampai saat ini menganut atau mayoritas beragama Siwa Buddha, menurut saya itu Konoha itu paling banter lah, setara dengan China atau di atas China sedikit. Ya. Karena apa? Karena kita akan banyak memproduksi atau melahirkan ilmuwan-ilmuwan gitu. Di China kan banyak ilmuwan ya. Kenapa? Karena agama di China itu tidak menentang yang namanya ilmu pengetahuan, tidak berseberangan gitu. Saya melihat agama Siwa Buddha ini tidak berseberangan dengan ilmu pengetahuan. Ya, buktinya banyak kok di luar negeri. Ya, orang-orang yang seperti misalnya CEO Google gitu kan, itu kan agama Hindu ya. Jadi ini kan ada semacam benang merahnya gitu, agama Siwa Buddha ya. Ada ajarannya itu masih berorientasi pada ilmu pengetahuan ya, menurut saya pribadi. Jadi kalau dulu kita stay dengan ajaran Siwa Buddha, menurut saya itu Konoha ini jauh lebih maju dari sekarang ini.
akan menjadi pusat peradaban dunia, pusat kesenian. Borobudur akan di upgrade lagi gitu. Bahkan Borobudur itu akan menjadi pusat agama Buddha di dunia. Sama seperti Arab misalnya, atau seperti Israel misalnya. Pusatnya gitu. Pusat peradaban agama Buddha di dunia. Kalau Borobudur ini diurus, kalau kita stay menjadi negara atau berideologi pada agama Siwa Buddha ini, ya, kita akan menjadi seperti Bali dari Sabang sampai Merauke. Sangat damai, toleransi banget ya. Nah, kenapa Bali ini sangat toleransi antar umat beragama? Apakah ini dipengaruhi oleh agama? Sangat dipengaruhi oleh agama. Karena di Bali itu kan, atau ajaran Siwa Buddha ini kan mengajarkan karma pala, karma. Jadi kalau kita melakukan, mohon maaf ya, kejahatan misalnya, kita akan berpikir 1000 kali. Kalau kita mencuri misalnya, atau intoleransi misalnya, kalau kita mempersekusi rumah ibadah orang lain misalnya, kita akan berpikir 1000 kali, nanti kalau kita digituin gimana? Itu kan pengertian daripada karma pala ini kan, sebab akibat. Sehingga ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kalau dalam aturan agama itu mengharuskan kita itu takut berbuat jahat, karma pala misalnya, ya ini kan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kita akan sejuk gitu, antar umat beragama tidak ada yang namanya bakar rumah ibadah orang lain gitu, mempersulit izin rumah ibadah orang lain, tidak ada seperti itu, ya kan? Saling memperkusi rumah ibadah orang lain gitu. Nggak bakalan ada seperti itu. Karena kita sudah toleransi, karena ajaran agama kita itu sudah menyatu dengan budaya, pola pikir, filsafat di situ, filosofi, ajaran nenek moyang kita kan sudah menyatu dalam agama itu, ajaran-ajaran yang filosofis seperti menghargai alam gitu, ya kan, menghargai orang lain gitu, sangat toleransi misalnya gitu, karma pala misalnya, takut akan karma, sehingga negara kita tuh jauh yang namanya kejadian-kejadian yang kriminalitas gitu, yang banyak kriminalnya gitu. Ya, saya tahu berdasarkan data itu di Bali itu kriminalnya kan sangat sedikit ya. Ada tapi sangat sedikit ya. Ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Karena apa? Karena agama itu mempengaruhi gitu. Mempengaruhi cara berpikir masyarakatnya gitu, pola pikir masyarakatnya gitu, cara bertindak gitu. Sangat dipengaruhi. Setelah saya memperhatikan ya, saya kan suka yang namanya belajar tentang antropologi ya, sastra gitu. Kalau saya perhatikan ya, setiap agama itu punya DNA masing-masing. Sekali lagi saya katakan, setiap agama itu punya DNA masing-masing. Contoh misalnya, agama Siwa Buddha. Agama Siwa Buddha ini DNA-nya itu apa? Menghargai alam, toleransi, takut akan karma, menghargai leluhur, ya kan? Itu kan DNA-nya ya. Jadi DNA ini sama seperti citra ya. Atau kita ambil contoh lain misalnya, kalau misalnya ada agama misalnya, agama yang dikit-dikit ribut gitu, dikit-dikit demo gitu, dikit-dikit konflik gitu. Kan agama kan ada seperti itu ya. Ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia ya, harus bisa dibedakan. Misalnya ada sebuah agama di Konoha bernama agama maksa misalnya. Jadi agama ini suka maksa gitu, dikit-dikit konflik gitu, dikit-dikit ribut gitu. Tidak pernah menyelesaikan masalah itu dengan damai. Yang ada damai itu diartikan didatangi rame-rame gitu, digeruduk rame-rame maksudnya. Damai itu didatangi rame-rame, dipersekusi rame-rame gitu. Jadi saya melihat ya, agama itu punya karakteristik masing-masing atau DNA gitu, atau citra masing-masing. Jadi kalau boleh jujur ya, agama itu kenapa bisa seperti itu? Kenapa agama itu punya DNA atau karakter masing-masing? Karena agama itu punya tingkat kematangannya masing-masing. Contoh misalnya, kenapa agama Siwa Buddha ini sangat toleransi terhadap umat beragama misalnya, damai misalnya, menghargai alam, menghargai leluhur gitu, tidak bertolak belakang dengan budaya-budaya gitu. Kenapa? Karena agama ini sudah matang. Salah satu agama yang paling tua itu agama Hindu kan, iya kan? Agama tertua di dunia itu agama Hindu. Jadi saya melihat semakin matang sebuah agama, semakin matang gitu, maka agama itu akan semakin dewasa. Saya melihat agama Siwa Buddha ini adalah agama yang sangat dewasa ya, sangat dewasa. Kenapa bisa sedewasa seperti itu? Kenapa agama Siwa Buddha ini sangat dewasa? Kenapa? Karena agama Hindu zaman dulu itu sudah
melewati proses-proses yang sangat panjang gitu. Ya, seperti manusia itu sudah dewasa, sudah makan banyak asam garam gitu. Jadi kalau ada agama yang misalnya yang baru gitu, ini kan masih proses ya, tahap gitu, belum matang. Jadi sama seperti Kristen misalnya. Kristen kan sebenarnya salah satu agama boleh dikatakan sudah lama ya, agama Kristen ini. Sudah hampir 2000 tahun ya agama Kristen ini. Dan agama Kristen itu dulu di zaman sekarang ini sudah jauh berbeda. Agama Kristen zaman dulu itu agama yang dogmatis. Sekarang aja Kristen berubah. Sadar gitu, cepat sadar gitu. Dulu istri itu bukan istri. Kristen itu perang-perangan, guys. Iya, dogmatis, hobi yang namanya perang gitu. Makanya ada perang salib lah, perang 30 tahunan dan lain sebagainya. Dan agama Kristen ini merubah citra mereka gitu. DNA mereka dirubah. Sama seperti saya katakan tadi itu, DNA mereka ini dirubah dari agama yang sering perang-perangan gitu, yang dogmatis menjadi agama yang saintifik. Sekarang agama Kristen itu sudah agama yang saintifik. Itulah alasannya kenapa sekolah-sekolah yang terbaik itu atau sekolah-sekolah yang berkualitas itu sekolah agamanya Kristen. Santa Louis gitu, agama Katolik kan. Mereka berorientasi pada saintifik, ilmu pengetahuan. Jadi sudah berubah citra agama itu dari dulu sampai sekarang. Jadi agama itu juga sama seperti manusia. Ya, baru lahir, kanak-kanak gitu. Masa kanak-kanak gitu. Belum dewasa, puber gitu. Ya kan? Agama yang puber itu biasanya agama yang suruduk sana, suruduk sini, dikit-dikit konflik gitu, dikit-dikit masalah. Ya kan? Persekusi gitu. Dikit-dikit damai, datangi rame-rame gitu. Jadi agama Kristen ini dulu agama yang dogmatis, sekarang mereka berubah, citranya berubah jadi lebih baik ya. Saya melihat seperti itu. Kalau agama Konghucu juga salah satu agama yang paling tertua ya, Konghucu. Konghucu ini lebih ke filosofis ya, filsafat, rasional. DNA-nya itu lebih ke filsafat, rasional, ilmu pengetahuan. Dan menghargai leluhur juga. Bagaimana kita berpikir, bertindak dengan pikiran-pikiran yang rasional. Agama Konghucu seperti itu ya. Agama Buddha adalah agama yang damai ya. Karena apa? Karena apa bukti agama Buddha itu agama yang damai? Buktinya agama Siwa Buddha ini coba digabungkan antara agama Buddha dengan agama Hindu. Jadi kalau agama Buddha dan agama Hindu itu tidak damai, mereka tidak akan mau menyatu, disatukan pada saat zaman kerajaan Majapahit atau Mojopahit. Ya, justru karena Buddha dan Hindu ini agama yang damai, mereka itu bisa disinkronitas, digabungkan. Itulah saking damainya. Jadi setiap agama itu punya DNA masing-masing ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa agama saya yang paling damai, agama saya yang paling suci, agama saya yang paling benar. Yang menentukan citranya itu bukan orang yang menganutnya, tapi yang orang lain gitu. Karena orang lain itu tidak membaca kitab suci kita, enggak. Orang lain itu membaca perilaku kita. Mereka tidak membaca kitab suci kita, enggak. Sama seperti misalnya kalau kita mengatakan bahwa ini agama sempurna misalnya. Bagaimana kita mengatakan bahwa agama ini sempurna kalau kita hanya mempelajari satu agama? Kan kacau kan berpikirnya. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa ini agama yang sempurna, contoh misalnya ini air minum ya, air putih misalnya. Ini air putih paling enak sedunia, seantero dunia. Tanpa kita pernah meminum susu misalnya, teh misalnya, Starbucks misalnya, ya kan, Misue misalnya, ya kan, minuman yang paling enak gitu, kopi misalnya, kopi yang paling enak misalnya, kopi Arabica misalnya, kopi yang sangat enak. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa air putih ini adalah minuman yang paling sempurna tanpa kita mencobai agama yang lain gitu kan, tanpa kita mencobai minuman yang lain maksudnya. Jadi kita mengatakan agama ini sempurna bukan kita yang ngaku tapi orang lain. Karena apa? Karena yang memberikan citra itu bukan kita, orang lain. Karena orang lain itu tidak membaca kitab suci kita, orang lain itu membaca sikap kita. Jadi kalau sikap kita itu dikit-dikit marah gitu, dikit-dikit baper gitu, dikit-dikit pengen persekusi gitu, itu kan namanya kekanak-kanakan ya. Ya kan? Kurang dewasa ya. Jadi banyak yang mengatakan bahwa saya itu benci agama. Enggak, saya enggak benci agama guys. Saya sayang gitu. Yang saya kritik itu bukan agamanya, tapi tradisi, kelakuan agama itu sendiri.
kelakuan umatnya gitu, bukan agamanya gitu. Itu yang saya kritik. Sama seperti kita punya anak misalnya. Apakah karena kita benci dengan anak kita makanya kita kritik? Enggak kan? Karena kita sayang kan? Jadi pada intinya menurut saya pribadi, kalau Konoha stay dengan agama Siwa Buddha, menurut saya ini akan bikin Konoha itu semakin maju. Karena gini guys, setelah saya meneliti dan memahami, ternyata kita itu tidak pernah yang namanya dikasih waktu untuk memilih agama. Enggak. Jadi dari lahir kita itu langsung dikasih agama. Tanpa kita ditanya apakah kamu menganut agama ini atau enggak. Enggak kan. Dari kecil kita seperti itu kan. Tiba-tiba orang tua mengatakan bahwa agama ini yang paling sempurna, agama ini yang paling benar, kamu harus beragama ini. Orang tua kan zaman dulu seperti itu kan. Bukan zaman dulu, zaman sekarang juga seperti itu kok. Jadi kita tuh tidak pernah dikasih kesempatan berpikir bahwa agama kita itu baik apa tidak gitu. Kita tidak pernah dikasih berpikir seperti itu. Jadi simpelnya agama itu semacam warisan gitu. Atau karena lingkungan gitu, karena tempat. Kalau kita tinggalnya di Korea Utara misalnya, bisa aja kita jadi ateis kan. Kalau kita tinggalnya di Eropa misalnya, bisa aja kita jadi agnostik misalnya. Kalau kita tinggalnya di Filipina misalnya, bisa jadi Katolik kan. Jadi agama itu kan tentang kelahiran. Jadi jangan terlalu gembor-gemborkan gitu. Kalau saya sudah beragama ini, saya bangga sekali gitu. Jangan seperti itu. Perilaku guys. Agama itu mempengaruhi perilaku gitu. Jadi kita itu sebenarnya tidak pernah yang namanya memilih agama kita itu apa gitu. Nggak pernah. Dari lahir kita ujuk-ujuk langsung dikasih agama gitu. Banyak juga di antara kita yang berpikir kritis, sepertinya agama saya ini ada yang nggak beres ya. Tapi kita kan segan ya sama orang tua gitu. Ya kan nggak mungkin kita ngomong seperti itu sama orang tua, yang ada kita kualat kan. Apa kamu bilang kualat kamu sama orang tua gitu. Masuk neraka kamu kan. Kan dikit-dikit diancam dengan neraka kan. Gimana kita mau berpikir kritis kan. Jadi kalau kita berpikir ada yang salah dengan cara kita dalam beragama ini, maka kita nggak enakan, karena agama itu sudah membudaya kan, sudah membudaya ya, sudah membawa budaya dengan kehidupan kita gitu, cara berpikir sehari-hari, keputusan kita itu banyak dipengaruhi oleh agama gitu. Sebenarnya saya melihat warga Konoha itu banyak yang nggak enakan ya sama keluarga kalau misalnya dia mengatakan bahwa sepertinya ada yang salah dengan tradisi dalam beragama misalnya. Kalau dia misalnya mau pindah agama juga kan nggak enakan ya sama keluarga ya. Ada yang seperti itu. Nggak enakan sama lingkungan ya. Kita sebenarnya masyarakat yang nggak enakan sebenarnya. Sehingga kita ya seperti ini. Tapi bukan berarti saya mengatakan yang tonton video ini untuk tidak beragama atau pindah agama ya. Enggak. Ya, justru saya suka atau cinta dengan tradisi dalam beragama yang mengajarkan kebaikan gitu. Seperti agama Siwa Buddha gitu. Mengajarkan budi pekerti, mencintai alam gitu. Toleransi gitu. Karma pala gitu. Ya, saya tidak mengatakan bahwa semua orang yang menganut agama Siwa Buddha itu baik semua, enggak. Setidaknya mereka itu takut gitu melakukan kejahatan. Kalau melakukan kejahatan itu ada istilah karma berlaku. Oke? Sekian video ini. Semoga kita semakin maju ya. Semoga negara kita semakin maju gitu. Semoga tradisi kita dalam beragama semakin baik gitu. Oke? Saya akan kabur dulu ya, sebelum saya dihujat oleh orang-orang yang berlebihan dalam beragama. Saya Ray Konoha, salam rasional.